Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Bakawan Kintayuan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Saat ini tetap ramai dan ini menarik. Dan momennya di saat mau pemilu ini justru muncul wacana-wacana, pemikiran-pemikiran yang bagi saya adalah pemikiran positif. Walaupun itu terjadinya dari pro dan kontra, yaitu ada tuduhan-tuduhan dari peristiwa, yaitu apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga kode etik dari profesi manapun, sehingga muncul kegamangan-kegamangan tentang keputusan-keputusan yang sudah diputuskan oleh lembaga kode etik ini. Sehingga bagi yang tidak terima selalu mengatakan pengadilan etika tidak tahu etik. Lalu terhukum pelanggar etik tidak ada ruang bela diri. Di mana para terhukum pelanggar etik itu untuk mengadu atau tidak terima atau banding. Ini yang menjadi pemikiran, khususnya harus dielaborate di perguruan tinggi, para guru besar, akademisi, dosen-dosen maupun mahasiswa untuk berpikir hal ini, di mana para terhukum pelanggar etik tersebut untuk mengadu nasib atau membela diri, dan itu tidak ada. Beda dengan pengadilan hukum yang bisa banding, bisa kasasi sampai Mahkamah Agung. Ruangnya ada sampai diputus pun oleh Mahkamah Agung, masih bisa punya ruang untuk mencari keadilan dengan peninjauan kembali. Lalu bagaimana nasibnya para pelanggar etik ini yang sudah diputus ini? Saya ajak Anda untuk coba flashback, mengingat kembali ke belakang dari sebuah peristiwa-peristiwa, kasus per kasus, yaitu contohnya Dr. Terawan. Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan, yang diputus dan dipecat karena melanggar etik. Dipecat dari PBID, Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta, karena melanggar etik. Kemudian berikutnya ada lagi seorang pengacara yang hebat, yaitu Dr. Todung Mulya Lubis, pengacara hebat di negeri ini, dan sekarang beliau masih tetap sukses dalam kehidupannya, dalam profesinya. Beliaunya dipecat sebagai anggota PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Walaupun beliaunya tidak terima, tapi tetap dipecat dan tidak bisa menjadi anggota PERADI. Bagaimana nasib dari karirnya? Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah hebohnya, saya pikir kasus Dr. Terawan maupun Todung Mulya Lubis sepertinya sudah terlupakan oleh masyarakat atau para ahli hukum atau para filosof. Nah, sekarang yang ramai, sekarang sedang ngetren itu adalah dipecatnya hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Aswar Usman. Beliaunya dipecat dan beliaunya sekarang mencoba banding, ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apakah tepat? Para ahli hukum yang bisa menjawab. Nah, tapi yang saya contohkan di sini, mereka-mereka atau orang-orang hebat ini, kemana beliaunya akan mengadu atau mencari keadilan? Di mana ruangnya? Oke, saya akan kembali mengingatkan lagi apa yang sudah dipetisikan oleh para guru besar,
hukum yang dimulai dari hukum, yaitu bahwa pemilu ini harus damai. Oke, lepas dari itu, semuanya keputusan harus adil, harus jujur, adil, khususnya keadilan. Setiap orang harus mendapatkan keadilan. Sekarang pertanyaan saya yaitu Dr. Terawan, Dr. Todung Mulya Lubis dan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswar Usman, apakah sudah mendapatkan keadilan yang sebenarnya? Kalau ketiga tokoh tersebut tidak terima, kemana beliau-beliau itu akan mengadu atau kasasi atau banding? Ini menjadi pemikiran kita. Coba kita renungkan lagi. Sudah adilkah kita semua ini? Kalau keputusan itu salah, ya akan salah selamanya. Coba kita dengarkan, ada sebuah usulan yang menjadi solusi dari Profesor Jimli Asidiki. Jadi yang begitu-begitu etika bisnis pun ada kode etiknya. Lalu kalau ini ada jenjangnya, nanti yang terakhir, kasasi terakhir, banding terakhir, nah di Mahkamah Etika Nasional itu. Gitu kira-kira. Tapi kode etiknya tetap sendiri-sendiri. Artinya kalau tidak puas, misal Anwar Usman diberhentikan dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi, dia tidak perlu ke pengadilan TUN. Nah, sekarang kan dia menggugat ke pengadilan TUN. Nah, kalau ada men, dianya ke men, bukan ke TUN. Kenapa? Pengadilan TUN itu pengadilan hukum. Pengadilan etika itu ranahnya beda. Nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Iya, Prof. Jadi kalau dia menilai, ini tidak ada pelanggaran hukum, ya tidak harus. Karena sesuatu yang melanggar etika tidak harus melanggar hukum. Profesor Jimli Asidiki, ahli hukum, memberikan solusi atau usulan tentang pro kontra, carut marutnya pemikiran tentang lembaga kode etik atau putusan dari lembaga kode etik bagi para terhukum pelanggaran etik. Oke, sebenarnya di tahun 2020 itu sudah terjadi wacana-wacana tersebut, yaitu ternyata Bapak Bambang Susatyo itu ketua MPR sudah menyetujui Bamsud dukung pembentukan Mahkamah Etik. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendukung terbentuknya Mahkamah Etik yang akan menjadi ujung dari proses penegakan etik. Sehingga setiap putusan etika yang diputuskan sebagai penegak kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara maupun organisasi profesi tak lagi dihadapkan dengan peradilan umum. Dengan demikian, para pencari keadilan yang divonis bersalah secara etika oleh masing-masing penegak kode etik bisa mengajukan banding di Mahkamah Etik. Dan landasan dari pemikiran ini, dibentuknya Mahkamah Etik ini berdasarkan dari TAP MPR nomor 6 MPR 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu Sobat Kinayungan tentang perlu tidaknya dibentuk Mahkamah Etik, dan ini bisa berlaku untuk berbagai lembaga profesi, berbagai profesi yang mencari keadilan bagi orang yang terhukum pelanggaran etik. Apakah ini menjadi solusi bagi terhukum para pelanggar etik? Silahkan para akademisi, masyarakat,
praktisi, ilmuwan-ilmuwan, mahasiswa untuk berpikir tentang hal ini. Baik, saya Bangwan Kenayungan. Sampai di sini perjumpaan kita di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.